Ya, kembali bersama di akun Inspirasi Jawa Tengah, akun kesayangan kita semua. Masih di eh, jurnal minggu ini ya, setiap hari Sabtu jangan lupa kita punya jurnal minggu ini yang akan membahas semua program-program inspiratif karya akun Inspirasi Jawa Tengah. Nah, hari ini nih kayaknya hari yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan hari pengumuman Festival Baca Puisi. Dan untuk itu selalu ya, saya selalu ditemani oleh sang inisiator program-program inspirasi Jawa Tengah, yaitu Bapak Bambang Sadono. Selamat sehat selalu ya Pak Bambang ya. Sehat Mbak Intang. Ini Ya. selamat apa ini kalau di YouTube di semuanya. Waktunya bisa kapan aja. Oke, Pak Bambang, saya ini juga ikut deg-degan sebenarnya. Karena hari ini kita akan membahas soal siapa yang menjadi finalis, bener ya Pak Bambang ya? Finalis ini berarti ada 10 finalis seperti yang kita sudah sepakati. 10 finalis ini yang mendapatkan like terbanyak. Like terbanyak di videonya. Kemudian kita sudah bisa memetakan kemarin siapa saja masuk 10 besar. Tapi apakah komposisi 10 besar masih sama? Boleh nggak Pak bocorannya nih, bocorannya? Alhamdulillah tidak. Ini kira-kira nih Pak Bambang nih, kemarin kan kita sudah memetakan puisi-puisi yang paling banyak dibacakan. Kemudian wilayah mana sih yang paling banyak mengirimkan gitu ya. Kalau boleh nih Pak Bambang nih, biar pada deg-degan sedikit-sedikit nih Pak Bambang. Apakah Jawa Timur masuk ke dalam 10 besar? Masuk. Wah, hebat. Apakah teman-teman yang kemarin dari Jawa Barat juga masuk 10 besar Pak Bambang? Saya agak ragu. Agak ragu. Ini kata kuncinya agak ragu. Tapi tadi Jawa Timur masuk ya. Jadi teman-teman yang dari Jawa Timur kayaknya aduh aku bukan ya gitu. Pak Bambang, saya juga mau nanya. Kemarin kalau nggak salah batas bawah nih like-nya adalah 1.400. Ini sekarang batas bawahnya naik berapa Pak Bambang? Sudah 2000-an. Wah. Jadi teman-teman ya nggak usah berkecil hati, yang di bawah 2000 tentu saja tidak masuk ke dalam finalis dari Festival Baca Puisi. Tapi yang like-nya 2000 mungkin ini agak deg-degan nih, apakah masuk ke lingkaran 10 besar like terbanyak di Festival Baca Puisi. Nah, singkat kata nih Pak Bambang ya, ini kan nanti kan sebelum kita bacakan, ini kan nanti tahap selanjutnya adalah tahap penilaian kualitas di Dewan Juri, betul ya Pak Bambang? Betul. Jadi ini sudah tidak lagi bertarung di dunia maya. Ini videonya sudah mulai didistribusikan kepada para Dewan Juri, benar ya Pak Bambang ya? Dewan jurinya jadinya 3 atau 5 Pak? 5. 5 loh. Ini kalau juri-jurinya ini kemarin Pak Bambang pernah ngasih bocoran bahwa beliau-beliau ini adalah para penyair-penyair senior gitu ya. Karya-karyanya juga sudah ada semuanya ya Pak Bambang ya. Oke, 5 orang ini komposisinya apakah sastrawan semua Pak Bambang? Mbak Lintang, jadi sebelum saya cerita ada beberapa hal yang perlu saya antarkan ya. Oke. Jadi yang pertama, saya berterima kasih dan bersyukur. Jadi ketika kita wawancara ini, subscriber Inspirasi Jawa Tengah sudah lebih dari 30.000. Jadi itu yang selalu membuat saya memang harus terus menyambung dengan berbagai kegiatan, karena itu janji saya, makin banyak yang dilayani berarti kita harus makin serius. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan segala kekurangannya tentu saya mohon maaf ya, ini penyelenggaraan ini karena ini yang pertama. Tapi kami mencoba untuk memperbaiki pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi nanti terus terang sehabis ini kita akan selenggarakan lagi, walaupun tidak di channel Inspirasi Jawa Tengah, tapi di channel Inspirasi untuk Bangsa. Tapi tetap nanti ada detailnya ya. Maksudnya apa Pak Bambang? Maksudnya? Begini, saya mau membuat lagi lomba dengan perubahan-perbaikan. Pertama misalnya begini,
Saya nanti akan digabung antara lomba baca dan lomba cipta. Oh, Artinya bahwa puisi lagi. ya, puisi lagi. tapi dengan mencipta. Jadi setiap pembaca puisi harus mencipta puisinya sendiri. Nah, jadi tidak hanya membaca, tapi yang saya inginkan itu ada karya baru. Jadi karya puisi bertambah. Itu satu. Kemudian yang dibaca sekaligus itu selain puisi, terserah puisinya siapa. Kemudian satu puisinya sendiri. Kalau mau tambah satu puisi lagi boleh, tetapi harus berbahasa daerah. Nah, jadi ini juga untuk di dalam suasana Hari Pahlawan itu, patriotisme, nasionalisme itu antara lain juga menghormati bahasa daerah. Jadi dia baca puisi 3 sekaligus. Bisa 3, tapi kalau cuma 2 nggak apa-apa. Yang satu karya sendiri kan. Tapi kalau mau nambah satu lagi boleh, tetapi harus berbahasa daerah. Jadi saya pengen mendorong supaya bahasa daerah ini juga berkembang. Itu. Nah, ini sekali festival 3 tujuan terpenuhi. Iya, memang kita harus ada misi. Kalau nggak ada misi kan nggak ada gunanya. Kemudian yang saya juga ingin perbaiki, nanti finalis tidak ditunggu sampai selesai. Tapi per 50 peserta itu kita ambil 10%. Jadi ada 5 yang dipilih finalis. Jadi mereka deg-degannya nggak terlalu lama. Pokoknya kalau sudah sampai angka 50 sudah bisa dilihat ini siapa yang akan jadi finalis. Walaupun nanti diadu di belakang, tetapi finalis sudah diketok. Kalau 100 berarti ada 50, kemudian 5, kemudian terus begitu sampai finalisnya. Kelipatan ya. Jadi kalau misalnya yang ikut 200 berarti 20 finalis. 20 finalis. Ya, jadi 200 enggak 20, 40 finalis dong. Bukan, 10% pokoknya. Pokoknya 10%. Ya. Jadi kita berusaha lah, karena kritik ini Pak ini banyak kelemahan ini. Nah, kemudian juga saya tidak menggunakan like lagi, tapi menggunakan penonton. Karena merepotkan, like itu kadang-kadang bisa lebih tinggi dari penonton, jadi pusing dikritik Pak ini nggak mungkin. Ya sudah, kita berbagi. Walaupun begitu, tetap aja pasti ada kekurangan. Ada yang marah, Pak ini nggak fair, ini kualitas diabaikan. Ya, dengan segala keterbatasan inilah media yang kita punya. Dan saya sudah berusaha meminimalisir kekurangan itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti lebih baik dan pasti nanti hadiah lebih banyak. Nah. Tapi itu berarti jurinya dari awal gitu ya Pak Bambang? Enggak, tetap nanti dikumpulkan terakhir kan. Itu kan sudah 5 itu dipilih dari penonton terbesar. Tetap penonton terbesar. Jadi bukan like ya, penonton ya Pak Bambang. Ada lagi Pak Bambang? Sekarang yang mau bicara tentang sebelum sampai ke juri. Jadi semua peserta nanti mendapat piagam. Sertifikat piagam apa namanya? E-sertifikat ya? Piagam online atau online. Jadi artinya begini, pokoknya kita kirim nanti per WA karena itu masing-masing nanti kirim nomornya, nanti kita beri alamatnya kepada siapa. Jadi itu nanti bisa di print sendiri. Ya, jadi mereka dapat dari kita, kemudian nanti silahkan print sendiri, diberi figura sendiri untuk foto sendiri. Jadi tapi namanya udah ada. Ada, nanti kita. Oke. Nah, saya kira itu, dan kemudian semua peserta ini juga akan kita beri kenang-kenangan. Ya, tetapi syaratnya begini. Ada buku, itu buku saya kumpulan puisi Supastiaki. Kemudian juga ada buku tentang buku pintar pintar menulis. Seorang penulis. Buku pintar seorang penulis. Ketiga itu Senyum Simpul bersama BS. 3 buku itu cukup membayar 50.000 sekedar supaya kita bisa kirim. Soalnya kalau nggak ada ongkos kirim sekarang pengirimannya itu yang susah. Ganti ongkir maksudnya. Itu jadi 50.000 dapat 3 buku tanpa sudah bebas ongkir. Itu untuk seluruh peserta kita beri kesempatan. Silakan. Ini khusus peserta ya. Khusus peserta. Bukan kalau nanti ada yang mau. Kalau ada yang mau nanti nego sendiri. Jadi khusus peserta ini ada semacam bundle gitu ya, bundle buku 3.
kecuali kalau nanti peserta itu nggak mengambil lah, itu bisa ditawarkan orang lain. Gitu. Oke. Jadi tersedia bandel 339 ya Pak Bambang ya? Iya, 340-an. 340. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi jangan bersedih hati, kita Ya. punya paket buku Ya. untuk Anda. Anda hanya cukup mengganti ongkos kirim 50.000 saja, dapat 3 buah buku karya Ya. Pak Bambang Sadono ya Pak Ya. ya. Oke, itu tadi. Jadi sebelum kita masuk ke juri tadi ada harapan untuk teman-teman yang tidak masuk ke finalis itu akan Langsung ada siap-siap. Mulai akan ada lagi ya kan mulai ini, 1 Oktober. mulai 1 Oktober ini kan Ya. sudah tinggal 1 minggu lah ya 1 gitu minggu, ya. siap-siap. Bulan depan adalah bulannya pahlawan Indonesia. Jadi kami dari channel Inspirasi untuk Bangsa dan Inspirasi untuk Jawa Tengah ini terus menggulirkan program-program inspirasi. Nah, ada festival atau lomba ya. ya. Festival Baca dan Cipta. Cipta Puisi, ya. Baca dan Cipta Puisi seluruh Indonesia ya, Ya, Pak dalam Bambang rangka ya. Hari Pahlawan. Dalam rangka Hari Pahlawan. Jadi siap-siap, ini masih ada terus ya program-programnya. Ya. Makanya jangan kemana-mana. Sudah subscribe belum di Inspirasi untuk Bangsa ya? Jangan cuma Inspirasi untuk Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa juga harus di subscribe. Oke, itu tadi Ya. bocorannya Iya. kegiatan Artinya selanjutnya. kita pengen supaya model seperti ini kita perbaiki Ya, terus. Enggak. oke. Ya, walaupun tetap ada kekurangan. Nah, sekarang Ya. kita sampai ke juri. Juri ya Pak Bambang Jadi ya. saya janjikan juri ini juri yang baru ditunjuk setelah ini selesai. Selesai semuanya. Jadi mereka nggak tahu ini Nggak baru tahu. hari ini saya pastikan saya hubungi. Oke, Ya. sudah dihubungi ya Pak Bambang ya? Sudah, pasti sudah. Kalau yang ini pasti sudah. Oke. Jadi yang pertama adalah Profesor Dr. Rostono M. Hum. Ya. Jadi beliau ini adalah guru besar di bidang bahasa Linguistik. dan linguistik, guru besar linguistik. Guru besar linguistik. Pernah menjadi dekan FBS, UNES, pernah jadi wakil rektor. Wakil rektor. Sekarang rektor di Universitas IFET veteran. Univet ya. Univet. Oke, Jadi Univet. ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Pak Kurniawan Junaidi ya. Ini penyair lama. Penyair Dia senior, apa? ya? Pemret Majas bukan? Ya, Ya. sekarang direktur penerbitannya Majas. Majas itu majalah sastra. Majalah sastra, Ya, yang gantinya ya. Horizon kalau nggak salah itu ya. Iya. Artinya bahwa dari dua orang ini kredibilitasnya kan sudah tidak kita ragukan Iya, ya, betul, untuk betul, memilih betul yang sekali. 10 ini. Kemudian yang ketiga adalah Pak Budi Mariono. Wah, saya Ini- kenal juga itu. Ini penyair profesional. Penyair profesional. Jadi kalau ditanya pekerjaannya apa ya penyair. Pak Budi Mariono. Profesinya Nah, penyair. Kemudian yang keempat ini Ya. adalah untuk menjaga kredibilitas publik. Jadi artinya mana yang dipilih kalau itu publik yang kira-kira memilih dari 10 ini. Ini jurinya adalah Pak Gunawan Permadi. Oh, beliau Ya. adalah pemimpin redaksi Suara Merdeka. Betul, Ya. pemimpin redaksi Harian Suara Merdeka. Oke. Nah, cuma yang terakhir ini ya. Ini memang saya minta di sini ini supaya Mbak Lintang ikut menjadi juri ya. Artinya sebagai doktor di bidang ilmu komunikasi, saya meminta pertama kecuali dari segi komunikasinya itu bukan Ya. hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi visualnya itu bagaimana sih menyajikan sehingga orang itu nyaman, apalagi memakai media teknologi ini. Ya, media baru ya. Jadi Oke. ada yang membeli ilustrasi tapi kadang-kadang nggak ada hubungannya gitu. Kemudian kadang-kadang dominan ilustrasinya daripada puisinya. Nah, ini oke. tolong carilah nanti, karena begini, nanti 10 orang ini akan saya usahakan, saya akan wawancara langsung ya, Ya. dengan mereka, kemudian Oke. nanti akan kita tayangkan supaya ini kayak menjadi buku medsos itu kayak itu. Jadi Timeline. ya, artinya ini bentuknya medsos tapi bisa diikuti oleh orang-orang yang kira-kira mau belajar. Jadi membaca puisi yang baik itu seperti apa gitu. Oke. Jadi mungkin yang pembaca-pembaca berikutnya akan belajar atau mungkin akan mencela kayak begitu kok juara. Berarti
Kalau kayak gitu aja juara, aku pasti Nah. bisa juga. nantinya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanggungjawaban publik ini. Oke. Udah gitu. Ya, jadi ada 5 ya tadi Ya. ya. Terima kasih Pak Bambang atas kepercayaannya. Mudah-mudahan dari 10 finalis itu kita bisa cari 3 ya Pak Bambang ya. Oh enggak, kan ada juaranya ada apa saja dia ada 1, Satu, 2, dua, 3, tiga. kemudian ada juara Favorit? favorit ya. Coba nanti dilihat lagi. Saya sendiri malah nggak menguasai itu anunya ya. Iya. Jadi yang jelas hadiahnya total 10 juta, betul ya Pak Ya, Bambang? betul. Ya. Ini nambah udah nambah lagi nggak Pak Bambang hadiahnya? Kemarin kan dapat apa tuh namanya paket dari Jamu Jago. Ya, saya lupa ada apa lagi ya, nanti kita coba kita cek. Oke, kayaknya udah nggak pada sabar Ya. nih ya. Tadi sudah Ya. ada jurinya juga ya. Ya. Siapa sih yang menjadi finalis? Ya. Ya, ini dibaca dari atas ya. Dibaca dari bawah aja Pak Bambang. Dibaca dari bawah. Dari bawah, Oke. dari bawah. 10, nomor 10. Ya, jadi luar biasa ini nomor 10 ini. Ya. Namanya Gita Karina ya, dari Selamat. Palembang. Dari Palembang. Jadi Wah. like-nya 2100. Keren Mbak Gita. Jadi penontonnya 3400. Mhm. Kemudian judul sajaknya Sabda Garuda. Ya, ini saya lupa penyairnya siapa. Nah, kemudian yang ke-9 adalah Devinta Indri Saufani ya. Devinta, pernah jadi nomor 1 Iya, kalau nggak betul. salah. Masih nomor Oke, 1. kembali dulu. Ini dari Semarang. Dari Semarang. Like-nya Oke. 2200. Ya. Kemudian penontonnya 3445. Oke. Pahlawanku ditulis sendiri. Iya. Ya. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah Hidul Wintoro dan Wah. Anindita Sulka. Baru ini Ya, namanya. dari Banjarnegara. Wow, Ya. selamat. Like-nya 2200. 2200. Penontonnya 5516. Waduh, banyak sekali. Judulnya Asal Kamukten di Tengah Pandemi. Tulisan Agus Saifuddin. Iya. Ya, ini yang apa? Nomor 8 tadi. Ya, nomor 8. Jadi 8, 9, 10 ini kelihatannya ditulis sendiri kelihatannya. Karya Artinya sendiri, saya belum ya. pernah dengar nama Oke, itu. oke. Tapi yang nomor 7 ini Nomor 7. adalah Muhammad Al-Farisi ya, Oke. dari Banyuasin, Waduh, Sumatera Selatan. Palembang, Ya. Sumatera Selatan, Banyuasin. Hai Banyuasin, terima kasih ya. Like-nya 2300. Oke. Penontonnya 3954. Selamat. Ya, Pendatang baru ini kayaknya Ya, ya. pendatang baru, ya. Oke. Kemudian yang ke 7 ini ke-6 ya. Ke-6. Ke-6 ini Kristi Yuwana. Wah, Ya, Pak Kristi. dari Blora. Jadi ini tadinya juga pernah nomor 1. Pernah nomor 1. Kemudian bikin hilang. baru. Ya, tapi kemudian ini menyusul baru tetap bisa ngejar. Bisa ngejar. Ya. Hebat Pak Kristi. Jadi like-nya 2500. 2500. Penontonnya 5971. Puisinya Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Kiai Haji Mustafa Bisri. Wah, Ya, Gus luar Mus. biasa. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang ditanya-tanyakan yang berarti nomor berapa ya? 5 ya? Nomor 5. Sekarang nomor Iya, 5 sekarang. Nomor 5 sekarang. 5. Ini yang Ziska Mara Oke. dari Bangkalan. Nah, ini yang dari Jawa Timur tadi. Dari Bangkalan. Madura ini Madura. Pak. Kan Ya. Jawa Timur juga. Jawa Timur, Madura. Like-nya 2600. 2600. Penontonnya 4227. Judulnya Madura, Akulah Darahmu, Desa Babi Imron. Nah, Oke. ini yang saya katakan sajak-sajak yang Sajak-sajak panjang-panjang itu. Kemudian berarti ini nomor 4, ini adalah Dwi Srini dari Surakarta. Ya. Like-nya 2600. Penontonnya 4404. Ya. Kita adalah pemilik sah negeri ini, Taufik Ismail. Ya. Kemudian yang nomor 3 Udah 3 besar ya, 3 besar. Oke. adalah Indra Hermarita,
Gerobokan. Mantap, Gerobokan. Like-nya 2.600, Ya. penontonnya 5.993. Pelajaran tata bahasa dan mengarang, Taufik Ismail. Pak Taufik, keren. Nah, Oke. kemudian yang Nomor nomor dua, nah, Nafaira Arsi dari Blora. Ini bukan nepotisme loh ya, Ya, Pak Bambang. Kalau nggak salah ini anak SD ini. Waduh, mantap sekali. 3.200 like-nya, penontonnya 4.437. Wow, Judulnya Tanda-Tanda Taufik Ismail. Taufik Ismail ya. Luar biasa semuanya. Oke. Kemudian yang pertama adalah Pak Hendro Martono Hadi dari Semarang. Pak Hendro, hebat Pak Hendro. Like-nya 4.200, penontonnya 7.020. Oke. Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi. Khairil Anwar. Baik. Nah, Nah, ini nanti videonya kan tidak ada pembacaan ulang ya Pak Bambang. Jadi Nggak ada. yang dinilai adalah video yang Iya. finalis kirimkan gitu Iya. ya. Dan ini sudah mulai didistribusikan kepada para dewan juri. Jadi harap-harap cemas berdoa. Oke. ini juga nanti yang 10 besar. Ya. Ini walaupun nggak ada pengaruhnya terhadap publik, juga akan kita tayangkan. Jadi yang lain bisa nonton. Jadi nonton ini loh yang 10 besar itu. Jadi nanti dikomplase gitu ya Pak Bambang. Ya, Dikolase. dikolasi nanti 55. Jadi 1 sampai 5, oke. 6 sampai 10. Nah, ini Oke. yang kita serahkan juri tapi juga penonton bisa saksikan. Mungkin juga bisa dari 10 itu penonton yang milih sendiri favoritnya mana. Bisa milih tapi terlanjur tidak kita program, tapi boleh aja. Di kolom komentar gitu ya, di kolom kasih komentar nanti bisa milih oh aku menomor undian Ya. berapa gitu. Jadi nanti ada Tapi partisipasinya. karena ini cukup panjang jadi kita pecah jadi 2, masing-masing Ya, ya. 5. Oke, menarik sekali ya. Tadi yang saya tidak sangka adalah ada dari teman-teman dari Palembang, Ya. Banyu Asin ya, yang maksudnya masuk Ya ke kalau peserta itu dari Kalimantan juga ada. dari Kalimantan juga Kemarin ada. juga ada dari NTT ya Pak Bambang NTT ya. ada, Maluku ada. Maluku, Jadi, NTT. maka ini akan kita buka lebih luas lagi untuk yang apa itu ke berikutnya mulai 1 Oktober. Ya. Hadiahnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ya, kalau nggak salah mungkin 21 juta kalau nggak salah total. 21 apa tuh Pak filosofi 21 juta? Ya kita hitung-hitung pasnya segitu. Nanti dan itu cara kita memberi juara tidak 1, 2, 3 gitu enggak. Oke. Karena ini memang filsafatnya kan antara 1 dan 2 itu kadang-kadang enggak terjadi. Kita bagi 3 aja. 3 orang untuk juara pertama, 3 orang juara ketiga, 4 orang juara ketiga. Jadi 10 finalis itu dapat semua. Gitu. itu cara memilih juara baru. Oke, ya jadi sekali lagi selamat sama sekali lagi untuk para finalis dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang terus berkarya meski dari rumah saja. Jangan khawatir dari 330 yang tidak masuk bisa ikut festival. 340. Kan Oh, yang iya. dikuranginya 10 ya, 330 yang masuk yang masuk ke sini tapi nggak ikut juara bisa ikut lagi di festival baca puisi Hari Pahlawan. Ya yang juara juga boleh ikut. Oh, yang juara juga boleh ikut. Kan nggak bisa dilarang, masa dilarang nggak bisa juga. Iya benar juga ya dia lomba. Tapi memang ada satu yang nanti mungkin bisa menjadi kendala. Apa itu, karena Bapak? harus mencipta. Jadi yang tidak iya, bisa iya. mencipta mungkin agak kiko. Itu. Jadi kenapa ini saya lakukan itu kan membatasi. Ya saya pengen inilah waktunya juga pencipta yang puisinya bagus tapi kemudian jarang membaca, udah dicoba dibaca gitu. Nah, itu yang saya. Menarik ya. Mudah-mudahan pesertanya lebih banyak ya Pak Bambang. Pasti ya. kalau itu pasti. Pesertanya mudah-mudahan lebih banyak Ya. gitu karena hadiahnya juga Dan lebih banyak. saya juga mencoba bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, mereka kan daya jangkaunya kan juga lebih luas. Jadi mudah-mudahan ini jadi fenomena nasional. Itu cita-cita saya sih. Oke.
menjadi happening ya baca puisi di Indonesia ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bambang sudah memberikan kami motivasi ya, kami semua motivasi untuk terus berkarya meski dari rumah saja. Semoga selamat sekali lagi juga atas peraihan 30.000. Selamat. Jadi salah satu pesannya adalah tetap kreatif, walaupun terbatas. Masa pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap berproduksi, tetap berkreasi. Nah, saya kira ini filosofinya. Ini sebagai tambahan nih Pak Bambang, gara-gara puisi ini juga anak saya ikut nulis puisi lah ya. Ikut nulis puisi ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menginspirasi semua yang ada di rumah untuk berkarya, berkarya apapun itu. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di jurnal berikutnya. Jangan lupa kita masih punya banyak loh Pak Bambang. Ada festival menyanyi campur sari gitu ya. Nanti ada festival lain lagi kayaknya yang mau deket kita ini juga. Nah, seperti apa? Jangan lupa tonton terus channel kesayangan kita, akun Inspirasi Jawa Tengah. Saya Lintang Ratri, salam tetap sehat, pakai masker, ikuti protokol kesehatan.